Seringkali kita hidup dalam pusaran definisi sukses yang sempit. Masyarakat dengan mudah melabeli seseorang berhasil ketika ia memiliki rumah mewah, mobil terbaru, jabatan tinggi, atau tabungan berlimpah. Patokan ini seolah menjadi satu-satunya peta jalan menuju kebahagiaan. Padahal, jika kita renungkan, setiap individu memiliki kompas moral dan mimpi yang berbeda. Ada yang merasa sukses ketika mampu meluangkan waktu untuk keluarganya, ada yang menemukan makna hidup dalam petualangan dan pengalaman baru, dan tak sedikit pula yang memaknai sukses sebagai kedamaian batin yang mampu ia jaga di tengah hiruk-pikuk dunia. Para pakar pun sepakat bahwa esensi tertinggi dari kesuksesan sebenarnya adalah pertumbuhan pribadi. Sukses bukanlah titik akhir, melainkan sebuah proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, terlepas dari bagaimana kita mendefinisikan kata sukses dalam kamus hati masing-masing, ada satu hal yang menyatukan kita semua, yaitu pola pikir. Stephen C. Hayes, PhD, profesor bergengsi di Universitas Nevada, Reno, mengingatkan bahwa fondasi dari segala pencapaian, baik yang bersifat material maupun non-material, adalah cara kita berpikir. Berikut adalah 10 pola pikir yang tidak hanya akan membawa kita menuju kesuksesan, tetapi juga membuat perjalanan menuju ke sana terasa lebih bermakna. Percaya pada proses, bukan sekadar terobsesi pada hasil. Kita sering terjebak dalam kecemasan akan garis finish. Kita ingin cepat kaya, cepat diakui, cepat sampai. Padahal, alam semesta telah mengajarkan kita pelajaran paling bijak melalui pohon. Sebatang pohon tidak terburu-buru untuk berbuah. Ia menikmati setiap fase. Ia membiarkan akarnya mencengkram tanah dengan kuat. Ia membiarkan batangnya tumbuh kokoh menahan angin. Dan ia merelakan daun-daunnya gugur berganti yang baru. Keindahan pohon tidak hanya terletak pada buahnya yang lebat, tetapi pada kekokohan proses yang menjadikannya berdiri tegar. Ketika kita hanya fokus pada hasil, yang muncul adalah kegelisahan, rasa tidak sabar yang membakar energi dan mudah menyerah di tengah jalan. Sebaliknya, ketika kita percaya pada proses, kita belajar untuk menghargai setiap tetes keringat, setiap pelajaran dari kegagalan kecil, dan setiap langkah yang, meski lambat, tetap membawa kita maju. Hidup adalah proses itu sendiri. Hasil hanyalah dokumentasi singkat dari perjalanan panjang yang telah kita lalui. 2. Gagal adalah gagal, bukan akhir dari segalanya. Ada mitos yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Namun, Hayes mengajak kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Terkadang, gagal ya gagal. Kita tidak berhasil dalam tahap ini. Kita jatuh dan itu menyakitkan. Namun, menerima kegagalan sebagai sebuah kenyataan justru membebaskan kita. Dengan menerima bahwa kita memang gagal saat ini, kita membebaskan diri dari beban kepura-puraan dan membuka ruang untuk belajar. Bayangkan lagi pohon itu. Jika satu ranting patah diterjang badai, pohon itu tidak akan menganggap dirinya mati. Ia tidak akan berhenti tumbuh hanya karena satu bagiannya hancur. Ranting yang patah adalah bukti bahwa ia pernah melawan badai. Dari puluhan ranting lainnya, ia akan terus bertunas, bahkan mungkin tumbuh lebih rimbun dari sebelumnya. Kesalahan dan kegagalan adalah ranting patah dalam hidup kita. Jangan biarkan ia menghentikan seluruh pertumbuhan kita. Justru, jadikan ia bukti bahwa kita berani mencoba. 3. Katakan ya dengan keberanian yang terukur. Hidup adalah persimpangan jalan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, mengambil peluang baru atau diam di zona nyaman. Seringkali, keraguan yang berkepanjangan justru lebih berbahaya daripada pilihan yang salah. Keraguan adalah lumpur yang menjebak langkah kita. Hayes mengingatkan kita untuk berani mengucapkan ya pada peluang. Jika ragu, jangan diam, tetapi lakukan riset. Cari tahu risikonya, timbang konsekuensinya, lalu setelah itu, mantapkan hati dan ambil keputusan dengan penuh keyakinan. Lebih baik melangkah dan belajar dari kesalahan, daripada berdiri diam di tempat dan bertanya-tanya bagaimana jika. Percaya diri bukan berarti tidak pernah takut. Percaya diri adalah berani bertindak meskipun rasa takut itu masih ada.
katakan ya pada kehidupan, karena dengan keberanian itulah pintu-pintu kesempatan terbuka lebar. 4. Mau bekerja dan berbagi dengan orang lain. Secara material, mungkin kita bisa membangun menara sendiri, tapi secara psikologis, manusia adalah makhluk yang butuh taman. Kesuksesan sejati jarang lahir dari kesendirian. Ia tumbuh subur di ruang kolaborasi. Ketika kita mau bekerja sama, terjadi pertukaran ide yang membuka cakrawala baru. Ada pembelajaran silang yang mengasah ketajaman berpikir. Bukan hanya mempermudah jalan menuju tujuan, tetapi juga mengajarkan kita bahwa berbagi beban membuat beban terasa ringan, dan berbagi kebahagiaan membuatnya berlipat ganda. 5. Memiliki dan memegang komitmen. Komitmen adalah jangkar di tengah badai kehidupan. Ia bisa sesederhana kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari, atau sebesar tujuan hidup yang menjadi utusan jiwa. Komitmenlah yang akan menarik kita bangkit kembali ketika kaki terpeleset. Tanpa komitmen, kegagalan akan terasa seperti akhir segalanya. Dengan komitmen, kegagalan hanyalah tikungan sebelum garis finish. 6. Bertanggung jawab dengan diri sendiri dan orang lain. Pola pikir dewasa adalah ketika masalah datang, kita tidak sibuk mencari siapa yang salah, tetapi fokus pada apa yang bisa dilakukan. Tanggung jawab adalah kekuatan. Ketika kita bertanggung jawab pada diri sendiri, kita mengambil kendali atas hidup. Ketika kita bertanggung jawab pada orang lain, kita membangun kepercayaan yang tak ternilai. Jadilah solusi, bukan sekedar komentator atas masalah. 7. Mengakui keterbatasan dan bersikaplah. Manusia bukanlah makhluk abadi. Usia tak bisa diprediksi, dan hidup adalah titipan. Namun justru dari kesadaran akan keterbatasan inilah lahir karya-karya yang melampaui waktu. Ketika kita sadar bahwa waktu terbatas, kita tidak akan menyia-nyiakannya untuk hal yang remeh. Kita akan mengisinya dengan makna, dengan warisan yang kelak akan dikenang, meski raga telah tiada. 8. Tetaplah menjaga kejujuran. Di dunia yang kadang kerap menghadirkan orang yang curang atau situasi yang menggoda untuk memotong jalan, kejujuran adalah pilihan yang kadang terasa berat. Namun kejujuran adalah fondasi yang tidak bisa digantikan oleh materi. Sukses yang dibangun di atas kebohongan akan terasa rapuh dan penuh kecemasan. Sebaliknya, kejujuran akan membuat tidur nyenyak dan hati tenang. Dua hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. 9. Berbahagialah. Dalam proses menuju sukses, ada dua jalan. Melakukan apa yang disukai, atau menyukai apa yang dikerjakan. Keduanya sama-sama sah. Yang terpenting adalah kejujuran untuk menikmati setiap prosesnya. Kebahagiaan bukanlah hadiah setelah sukses. Ia adalah bahan bakar yang membuat perjalanan tetap menyenangkan. Temukan alasan untuk tersenyum hari ini, karena kebahagiaan adalah bentuk kesuksesan yang paling murni. 10. Jangan takut berkata tidak. Berkata iya terus-menerus bukanlah jaminan bahwa kita baik hati. Kadang itu hanya pertanda bahwa kita mengabaikan diri sendiri. Manusia memiliki batas, emosional, mental, dan fisik. Belajar berkata tidak adalah bentuk keberanian untuk menjaga diri. Dengan memahami dan menghargai kondisi sendiri, kita justru akan mampu hadir sepenuhnya saat benar-benar dibutuhkan. Karena tidak yang tulus, suatu saat akan melahirkan ya yang lebih bermakna.